Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Kurniawan, NPM 2018-21002 dari program studi S1 Ilmu Keperawatan, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Baitur Rahim Jambi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan edukasi leukemia. Yang pertama, itu ada pengertian penyakit leukemia atau lebih tepatnya leukemia adalah kanker darah akibat terlalu banyak memproduksi sel darah putih abnormal. Leukemia dapat terjadi pada orang dewasa dan anak-anak. Sel darah putih merupakan bagian dari sistem kekebalan tubuh yang diproduksi di dalam sumsum tulang. Ketika fungsi sumsum tulang terganggu, maka sel darah putih yang dihasilkan akan mengalami perubahan dan tidak lagi menjalani perannya secara efektif. Ciri-ciri leukemia dapat kita ketahui sebagai berikut. Demam dan menggigil, tubuh terasa lelah dan rasa lelah tidak hilang meski sudah beristirahat, berat badan turun drastis, gejala anemia, bintik merah pada kulit, mimisan, tubuh mudah memar, keringat berlebihan, mudah terinfeksi, muncul benjolan di leher akibat pembengkakan kelenjar getah bening, perut terasa tidak nyaman akibat organ hati dan limfa yang membengkak. Gejala leukemia itu ada sakit kepala hebat, mual dan muntah, otot hilang kendali, nyeri tulang, linglung, dan kejang. Penyebab leukemia. Penyakit leukemia disebabkan kelainan sel darah putih di dalam tubuh dan tumbuh secara tidak terkendali. Belum diketahui penyebab pasti dari perubahan yang terjadi, namun beberapa faktor berikut ini diduga dapat meningkatkan resiko terkena leukemia. Faktor risiko yang dimaksud meliputi memiliki anggota keluarga yang menderita leukemia, menderita kelainan genetika seperti Down syndrome, menderita kelainan darah seperti sindrom myelodysplasia, memiliki kebiasaan merokok, pernah menjalani pengobatan kanker dan kemoterapi atau radioterapi. Baiklah, ini ada jenis-jenis leukemia. Leukemia limfoblastik akut. Akut limfoblastik leukemia atau disebut dengan ALL. Atau leukemia limfoblastik akut terjadi ketika sumsum tulang terlalu banyak memproduksi sel darah putih jenis limfosit yang belum matang atau limfoblas. Leukemia limfostik kronis atau chronic lymphocytic leukemia atau CLL atau leukemia limfostik kronis terjadi ketika sumsum tulang terlalu banyak memproduksi limfosit yang tidak normal. Leukemia myeloblastik akut. Akut myeloblastik leukemia atau AML terjadi ketika sumsum tulang terlalu banyak memproduksi sel mieloid yang tidak matang atau myeloblas. Leukemia myeloblastik kronis atau yang disebut dengan CML terjadi ketika sumsum tulang tidak mampu memproduksi sel mieloid yang matang. Diagnosis leukemia. Memastikan diagnosis dan jenis leukemia dialami penderita. Jenis pemeriksaan yang dilakukan meliputi tes darah, aspirasi sumsum tulang, itu berupa tes pemindaian misalnya USG, CT scan, dan MRI. Lumba fungsi, tes fungsi hati, biopsi limfa. Pengobatan leukemia itu ada beberapa cara, menggunakan kemoterapi, terapi imun atau imunoterapi, terapi target, radioterapi yaitu metode pengobatan untuk menghancurkan dan menghentikan pertumbuhan sel kanker dan menggunakan sinar radiasi berkekuatan tinggi. Transplantasi sumsum tulang yaitu prosedur penggantian sumsum tulang yang rusak dengan sumsum tulang yang sehat. Komplikasi leukemia. Leukemia dapat menyebabkan komplikasi jika penanganan tidak segera dilakukan. Pendarahan pada organ tubuh seperti otak atau paru-paru, tubuh rentan terhadap infeksi, risiko muncul jenis kanker darah lain, misalnya limfoma. Pencegahan leukemia. Belum ada cara yang efektif untuk mencegah leukemia hingga saat ini. Namun ada beberapa cara yang didapatkan untuk menurunkan risiko terkena leukemia, diantaranya melakukan olahraga secara teratur, menghentikan kebiasaan merokok, menggunakan alat pelindung diri terutama jika Anda bekerja di lingkungan yang rentan terpapar bahan kimia seperti benzena. Baiklah, mungkin hanya ini yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.